Happy Couples, kita akan berjumpa dalam acara Pernikahan Bahagia di channel YouTube YKBGKI TV. Kali ini dengan saya, Pendeta Arlianus Larosa. Dalam jumpa kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang komponen dasar dalam membangun intimasi. Dalam episode 113, 114, 118, dan 120, kita telah membahas bagian pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari komponen intimasi, yaitu trust atau kepercayaan, acceptance atau penerimaan, honesty atau kejujuran, dan safety, rasa aman. Sekarang kita lanjutkan dengan bagian yang kelima dari komponen dasar intimasi itu, yaitu compassion atau bela rasa. Happy Couples, intimasi dalam pernikahan akan terbangun ketika suami istri saling berbela rasa satu dengan yang lain. Dalam kitab Perjanjian Lama, kata bela rasa atau compassion itu diterjemahkan dari kata rahum dalam bentuk jamaknya atau lerahim dalam bentuk tunggalnya. Bela rasa adalah suatu perasaan maupun cara hidup yang memancar dari tubuh tertentu, dari bagian tubuh tertentu. Pada perempuan dapat diduga bahwa ini berarti dari dalam rahim, dan pada laki-laki di dalam usus besar atau isi perut. Jadi, bela rasa itu sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Semua kita memiliki bela rasa. Ini adalah kabar gembiranya. Sebab dengan memiliki bela rasa dalam diri kita, berarti kita memiliki peluang besar untuk membangun intimasi dengan pasangan kita. Dikaitkan dengan asal-usul katanya, maka bela rasa berarti merasakan bersama. Kata compassion berasal dari kata Latin passion, yang berarti merasakan, dan yang berarti bersama-sama. Jadi, compassion atau bela rasa berarti merasakan yang dirasakan sesama, dalam hal ini pasangan kita, dengan cara yang sangat mendalam, merasuk sampai ke organ tubuh dalam di bawah kepala, sampai ke hati, paru-paru, perut, jantung, dan sebagainya. Bela rasa berarti memperlakukan sesama, dalam hal ini pasangan kita, sebagai subjek yang harus dikasihi, yang harus ditolong secara khusus ketika pasangan kita merasa sedih atau terluka, entah oleh apapun atau oleh siapapun. Dengan bela rasa, kita dapat mentransformasikan atau membebaskan seseorang, dalam hal ini pasangan kita, dari pengalaman sedih atau luka itu. Oleh karena itu, Happy Couples, bela rasa selalu dikaitkan dengan hal merasakan penderitaan sesama, dalam hal ini pasangan kita, dan digerakkan oleh penderitaan untuk melakukan sesuatu. Jadi, perasaan bela rasa atau compassion membawa orang kepada keadaan bela rasa, to be compassionate. Siapapun yang merasa sedih, yang merasa terluka, yang menderita, apalagi kalau dia adalah pasangan hidup kita, entah oleh apapun ia merasakan kepedihan itu, ia pantas menerima bela rasa dan bukan nyinyiran. Sebab bela rasa adalah unjuk sikap seperasaan dan sepenanggungan dengan mereka yang sedang merasa sedih atau terluka atau menderita. Happy Couples, bela rasa kepada pasangan itu akan muncul secara spontan segera setelah kita melihat perasaan sedih atau luka atau penderitaan yang dialami oleh pasangan kita. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana membangkitkan dan lalu menumbuhkan bela rasa dari dalam diri kita sehingga muncul spontan dan tercurah kepada pasangan. Hal pertama yang perlu kita sadari ialah bahwa bela rasa ini sudah ada di dalam diri kita. Iman kepada Kristus mengokohkannya. Jadi, tidak ada orang yang tidak memiliki bela rasa. Persoalannya ialah, apakah bela rasa itu kita kubur begitu rupa, atau sebaliknya kita tumbuhkan?
Belajar dari Tuhan Yesus, bela rasa dimulai dari melihat. Dalam Matius 9 ayat 36 dicatat demikian. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, oleh bela rasa kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bela rasa Tuhan Yesus muncul spontan ketika ia melihat keadaan orang banyak. Ketika Tuhan Yesus sampai mengetahui bahwa mereka adalah orang yang miskin, tertindas, terlantar, tak berdaya, maka kita dapat memastikan bahwa pengamatan yang dilakukan Yesus tidak mungkin terjadi hanya 1 atau 2 kali saja. Ia tentu mengamati berkali-kali, bercakap-cakap dengan mereka sampai ia dapat menyimpulkan keadaan mereka seperti apa. Dalam Matius 9 ayat 35 dicatat bahwa pengamatan itu terjadi setelah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9:35. Maka kalau kita mau menumbuhkan bela rasa atau belas kasih kepada pasangan yang sesungguhnya telah Tuhan berikan dalam diri kita, maka kita harus belajar mengamati. Amatilah dengan seksama dan penuh perhatian keseharian dan keadaan pasanganmu, sehingga olehnya engkau mengenali perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya. Amatilah penampilan pasanganmu, aktivitas hariannya, ekspresi wajahnya, cara ia berbicara. Mata jangan hanya tertuju pada handphone saja. Berilah waktu untuk mengamati keadaannya. Bahkan kalau sedang melihat HP pun, manfaatkan HP untuk mengamati pasanganmu. Perhatikan statusnya di media sosial. Bila dari pengamatan-pengamatan itu terjadi perubahan yang signifikan, misalnya ia biasanya ceria, kini tampak murung, atau biasanya banyak bicara, kini banyak diam, atau biasanya tampil rapih, kini rada acak-acakan, bertanyalah kepadanya apa yang sedang terjadi. Dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, tunjukkan bahwa engkau peduli pada apa yang sedang ia alami atau yang sedang ia rasakan. Demikian juga dengan status di media sosial. Bila menemukan hal-hal yang tak biasa, segera bertanya setelah bertemu dengannya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh dan tunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh peduli pada yang sedang ia alami atau yang sedang ia rasakan. Jangan pernah sinis apalagi nyinyir pada perubahan-perubahan yang terlihat dalam dirinya. Ini hanya akan merusak upaya memelihara intimasi. Happy couples, bela rasa biasa juga ditunjukkan dalam hal-hal yang tampak sederhana. Menolong membawa belanjaan ketika pasangan tampak kesusahan membawanya, atau membantu mengerjakan apapun ketika pasangan tampak kesulitan mengerjakannya. Itu saja. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.